Podcast Gemar Menabung Emas bersama GMI Club. Gemas, gemas, gemas. Di episode kali ini, host keren kita Irwan Yudiana akan ngobrol seru bersama seorang perempuan inspiratif. Seorang ibu sekaligus entrepreneur muda yang sukses di bidang fashion muslimah. Siapakah gerangan tamu kita? Yuk kencangkan volume dan simak sambil ambil inspirasi emasnya. Halo, saya Irwan, ketemu lagi di podcast Gemas, Gemar Menabung Emas. Tamu kita kali ini adalah seorang perempuan yang sangat inspiratif sekali. Beliau masih muda, tapi bisnisnya ini udah omsetnya ratusan juta rupiah nih. Dan juga brandnya tuh unik juga. Gitu. Kita kupas tuntas ya hari ini. Kita kedatangan tamu seorang pebisnis woman businessman nih. Oh, bukan woman businessman berarti. Woman business woman. Wah, pebaliut lah pokoknya bahasa Inggrisnya nih. Padahal saya tuh cagur Inggris. Kita sambut. Hari ini kita kedatangan tamu itu Teh Mila. Halo Kang. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Jadi Teh Mila ini seorang owner pakaian muslimah ya, betul ya? Ya hijab lebih tepatnya. Hijab ya, Di bidang tepatnya. fashion muslim, produksi hijab. Produksi hijab. Tapi ada sedikit yang saya mau bahas dulu sedikit nih. Ya. Nama lengkapnya itu tuh Milaan Umilah Jayana. Ya. Ini kayaknya di Indonesia cuma satu nih bisa jadi nih. Iya, ya. Teh, bisa cerita nggak? Artinya apa sih Teh? Nikmat Allah yang apa ya? Tunggu, nikmat Allah. Kok aku jadi lupa? Pokoknya Milanya itu do re mi fa sol la. Jadi 36 tahun pas saya lahir, ayah saya usianya 36 tahun. Gitu. Oke. Nikmat Allah yang menghiasinya. An Umilah Jayana itu artinya nikmat Allah yang menghiasinya. Keren banget. Ada sisi musiknya, tapi juga ada sisi nikmat dari Allahnya nih. Keren banget. Jadi memang akhirnya dari nama terinspiratif sekali. Teh Mila pun akhirnya menjadi seorang yang mungkin para perempuan saat ini nih lebih memilih mungkin jadi seorang karyawan ya. Tapi Teh Mila sendiri memilih karir sebagai entrepreneur. Boleh ceritain nggak Teh dulu gimana Teh Mila ini akhirnya memilih untuk menjadi seorang entrepreneur? Yang pasti dulu mikirnya itu, aduh setelah kuliah nih ya, kan misalnya kerja, tapi kayaknya nggak jauh dari kerja karena punya plan pingin nikah di usia muda yaitu 23 tahun gitu ya, 23 sampai 25 lah ya. Tapi nanti kalau misalnya punya anak gimana ya, apa nanti misalnya resign dari kerja atau gimana gitu kan, jadinya teh ngerasa wah kayaknya ini aku harus memikirkan gimana caranya untuk bisa menjadi ibu rumah tangga yang produktif dan menghasilkan gitu. Jadi meskipun di dalam rumah tapi ya bisa menghasilkan kan gitu. Nah, ternyata dari tahun 2012 itu, nah udah mulai suka ke bisnis online kan. Jadi sejak kuliah bareng sama Teh Gita. Jadi tamu kita sebelumnya tuh. Ya, kita tuh satu kosan, satu kamar, ya tetanggaan. Jadi kita bareng bisnis online gitu. Nah dia lebih ke penyediaan barangnya, saya lebih ke nge-marketinginya secara online. Dulu zamannya BlackBerry. Ya, dulu masih zamannya BlackBerry. Grup BBM ya, grup BBM. Ya, grup BBM. Bagaimana mengoptimalkan dari kontak BlackBerry itu kan bisa menghasilkan cuan gitu kan ya. Nah, di situ kita sama-sama mengoptimalkan itu saat itu gitu. Nah, yang bisnis online itu masih sangat sedikit. Sedikit banget ya pasti ya. Mahasiswa karena emang masih baru-baru gitu. Nah, terus kita coba optimalkan itu dan alhamdulillah permintaan juga luar biasa gitu. Terlebih kenapa saya memilih jualan online? Karena ternyata saya pemalu kalau misalnya jualan secara langsung. Jadi malu gitu kalau nawarin, ini aku punya produk ini nih, misalnya pengemuk, nih beli dong gitu. Malu gitu untuk nawarin langsung tuh kayak misalnya ke saudara. Malu aja gitu untuk jualan langsung. Makanya mikir di situ gimana ya kira-kira jualan apa yang cocok untuk si pemalu gitu ya. Makanya ya ternyata ya jualan online lah ya online. Waktu itu saya mikirnya udah Facebook apa yang dipunya saat itu ya udah dioptimalkan kan ya. Punya media Facebook, upload lah ya produk-produk yang kita jual ya. Dulu jualnya produk-produk kosmetik, skincare ya, termasuk penggemuk, pelangsing ya, gitu ya, untuk menghilangkan jerawat dan sebagainya gitu. Nah, di situ upload gitu pakai kata-kata yang soft selling gitu ya, nggak terlalu hard selling banget. Nah, ternyata ada teman yang lihat, Mil, besok bawa dong produk ini. Bahkan sampai dosen pun, alhamdulillah. Jadi konsumen ya? Di kedai beauty waktu itu saya. Oke. Jadi berawal dari situ. Oke.
ada yang unik banget nih ternyata. Banyak banget mungkin sahabat Gemas nih, contohnya ingin memulai usaha tapi aku pemalu, gimana caranya? Justru Teh Mila juga dulu masalahnya pemalu betul ya. banget. Tapi Betul. di dunia online ternyata itu menjadi solusi buat para mungkin sahabat Gemas yang, aduh aku malu deh mau nawarin ke dia tuh kayak gimana gitu. Tapi ketika kemasannya udah bagus juga, produknya memang tepat juga, ya akhirnya langsung bisa bertahan ya sampai sekarang ya Teh. Alhamdulillah. Kalau kedai beauty itu sampai tahun 2016-an. 2016-an. Ya, setelah beres kuliah setahun setelah itu fokus di Miliarda Hijab. Oh, Jadi bikin oke. brand baru gitu. Apa tuh brandnya tadi Teh? Apa brandnya? Miliarda Hijab. Miliarda Ya. Hijab. Wah, kayaknya ini tujuannya pasti ingin miliarder ya. Iya, betul banget. Makanya kenapa orang nanya, kok Teh nama brandnya Miliarda? Simpel sih, ya itu Ya. dia menjadi miliarder. Wah, amin. Miliarda. Kayaknya bagus deh Miliarda Hijab gitu kan. Nah, Amin. seperti Makanya itu. nih, Teh Mila ini berarti memang dari namanya sudah unik. Sekarang bikin brand juga unik juga namanya ya Teh ya. Tapi berisikan doa, mudah-mudahan Teh Mila ini segera menjadi miliarder. Iya, Gitu. amin, gitu. Teh Mila berarti 2016 ya memulai Miliarda ini ya. Iya, betul. Oke. Jadi ketika itu memang setelah dari 2012 pada waktu 4 tahun ya Teh Mila ya. Ya. Kira-kira kenapa jadi akhirnya terjun dari kosmetik ini langsung jadi ke hijab gitu? Jadi dari kosmetik itu pas tahun 2015 itu kan muncul marketplace ya. Oh, oke. Nah, harga kosmetik di marketplace itu udah mulai hancur-hancuran gitu ya. Udah mulai harganya udah Red Ocean ya. Red Ocean Red udah Ocean, benar-benar. ya. Makanya itu mikir kira-kira produk apa ya yang kemudian bisa diproduksi, kemudian bisa di branding gitu kan. Akhirnya oke. mikir produksi sendiri aja deh gitu. Kebetulan orang tua juga kan dulunya kan suka nerima maklun. Ya, Oke. jadi nerima maklun dari brand-brand yang lumayan cukup besar gitu ya, dalam jumlah banyak juga. Terus itu mikir, kayaknya kita bikin produk sendiri aja yuk, cobain gitu ya. Mila punya brand Miliarda Hijab yang sebelumnya itu menjual produk-produk hijab yang dulu tuh ngeresellerin dari Pasar oke. Baru. Betul. Betul. Dulu ngambil Ya, ngambil ngambil barang. ngambil Tapi sekarang udah barang. produksi sendiri ya. Iya betul, gitu. Ya udah dicoba kan dari satu model, dicoba produksi dulu juga modalnya cuman dari meteran kain, ya kain meteran, belum langsung rollan yang langsung nyetok banyak, belum. Ya tes pasar dulu gitu. Karena memang bermulai dari modal yang ada gitu. Awalnya ditawarin juga udah Mil cobain aja pinjam ke bank nih gitu kan untuk ya mulai bisnis karena ya prinsip saya pribadi ya kalau misalnya berbisnis apa yang bisa dioptimalkan di situ optimalkan aja dulu gitu ya, nggak usah ada campur tangan pihak bank lah ya sebisa mungkin gitu. Alhamdulillah dengan prinsip tadi terus niat ingin usaha ini bisa lebih besar lagi ya alhamdulillah sampai sekarang Miliarda Hijab masih terus berjalan gitu. Oke. Keren nih. Jadi namanya Miliarda Hijab. Berarti udah berjalan 6 tahun ya? Iya, betul. 6 tahun Miliarda Hijab ini. Boleh cerita sedikit nggak Teh? Ketika Miliarda Hijab ini dibangun 2016 sampai sekarang, apakah target marketnya tetap sama, hanya pengguna hijab atau udah ada banyak modifikasi nih sampai saat ini gitu? Pastinya kalau target market itu kita mengidentifikasi ya hampir setiap hari itu pasti ya berubah-ubah Kang, gitu ya. Sampai menemukan yang benar-benar gitu Benar-benar ya, cocok yang fix sesuai ya. dengan target market Miliarda. Nah, itu memang harus dilakukan secara kontinu, terus-terusan gitu. Tentang target market ini gitu. Makanya dari mulai dulu produksi hijab instan. Nah, target marketnya adalah orang-orang yang gak suka ribet kan ya berarti ya. Orang-orang yang sukanya langsung pakai hijab yang geblus gitu ya, tanpa penitik dan jarum pentul gitu. Nah, kalau sekarang itu agak beda trennya. Trennya agak beda ketika konsumen Miliarda minta Teh hadirkan dong segi empatnya misalnya yang motif. Ternyata pasarnya ada juga. Iya, ada juga ternyata gitu. Ternyata target market Miliarda juga bertambah nih orang-orang yang memang menyukai hijab-hijab motif dan itu segi empat gitu ya gitu. Nah, jadi memang kalau fashion itu nggak yang nggak yang stuck ya, itu aja gitu kan. Kalau misalnya bisnis makan kita berbicara soal rasa ya, itu harus kita jaga. Tapi kalau fashion tuh nggak ada matinya, nggak ada matinya. Jadi harus terus kita mengikuti tren ya, mengikuti tren. Terus kita juga harus
ya create the trend juga gitu, membuat tren baru gitu. Ini tips penting nih buat para sahabat Gemas yang memang sekarang mungkin lagi jadi entrepreneur, punya produk. Jadi ternyata analisa itu harus penting setiap hari bahkan ya, Teh ya. Betul sekali. Karena Ya, dunia evaluasi ini setiap hari. bergerak begitu cepatnya gitu. Apalagi kalau dunia fashion ternyata harus terus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang akan kita jual gitu ya. Betul. Gitu Iya, banget. betul sekali. Teh Mila, berarti Teh Mila sekarang udah 10 tahun ya, 2012? Iya, bisnis mulai online. Boleh 10 tahun ceritain nggak dong kerasa. Teh, suka dukanya bisnis online itu seperti apa sih? Karena dari dulu itu waktu pas kedai beauty menjaring reseller ya kan ya. Jadi ya alhamdulillahnya juga dari menjaring reseller kedai beauty itu pas ganti bisnis ke Miliardah Hijab ya mudah diterima juga gitu kan. Ketika tinggal ngeblas aja nih ada saya punya brand baru Miliardah Hijab, mau nggak nih jadi resellernya gitu kan ya. Nah ketika itu namanya reseller kan datang dan pergi ya kan ya. Nah ya, betul. gimana kita ya harus sebisa-bisa kitanya membina Oke, gitu ya, memaintain supaya ya. memaintain mereka supaya mereka bisa loyal gitu ya. Dan memang nggak boleh punya pengharapan lebih sih ya. Yang penting kita berharap tetap kepada Allah, yang penting kita berusaha juga gitu ya untuk memberikan yang terbaik. Nggak apa-apa. Sempat waktu itu sedih kayak ini kenapa ya reseller kok udah banyak sampai 3.000 lebih 3.000 tapi reseller ya? ya yang aktif misalnya cuma segini gitu, yang lain pada kemana sih gitu ya. Sempat ada rasa yang aduh ini aku sebenarnya berhasil nggak sih untuk memaintain gitu ya, membina reseller gitu ya. Ternyata kata ya guru bisnis saya ya udah nggak usah fokus sama orang yang nggak mau kamu bina, fokus aja sama orang yang mau kamu bina meskipun itu sedikit gitu. Insya Allah kamu akan bisa ya lebih baik. Dan terus datangkan traffic, fokusnya itu traffic baru gitu ya, jaring reseller atau misalnya agen-agen baru gitu. Dan kamu fokus pada mereka yang mau mau membersamai kamu ya sampai sekarang ya. Ya. Oke, teknik Pareto tuh dibikin ya, dibuat ya, teknik Paretonya diterapkan. Jadi nggak usah khawatir, meskipun mungkin sekarang sahabat Gemas yang punya bisnis juga sama nih modelnya sama Teh Mila ini punya struktur reseller, tapi kok kenapa ya nggak aktif gitu ya. Selain analisa juga penting, maintain juga penting, tapi kita tetap harus fokus juga kepada orang-orang yang memang mau bergerak bersama ya, maju bersama gitu. Yang penting niat kita ya baik ya Kang ya, untuk sama-sama sukses gitu ya, sama-sama ya menjalankan bisnis, berbagi ilmu juga kan di sana kan ada pembinaannya juga gitu ya setiap bulan. Yuk kita belajar bareng yuk gimana sih supaya mendistribusikan produk hijab ini bisa laris di pasaran gitu ya, diterima oleh masyarakat gitu. Teh Mila, mungkin sahabat Gemas juga ada yang pengen kepoin produknya Teh Mila nih. Selain di online, kalau di offline ada atau resellernya di mana aja? Teh Mila bisa coba info. Kalau untuk agen sama nggak agen sih, ada sekitar 45 agen itu teman-teman bisa cek nanti di Instagram. Nah, ada di situ kontaknya juga. Kemudian daerah-daerah mananya juga itu ada. Jadi bisa dicek di Instagram Miliardah Hijab. Miliardah Hijab ya, Instagram betul, ya. Mana yang agen-agen yang terdekat. Yang terdekat misalnya, ya. Gitu. Kalau di marketplace juga ada? Di marketplace ada. Yang oranye, yang hijau ada. Hijau gitu ya, biru ada. Karena memang dari awal itu Miliardah itu mendistribusikan produknya itu di marketplace. Di marketplace ya. Ya gitu, nggak langsung ke kemitraan, tapi di marketplace dulu. Nah dari marketplace pas sudah pada saat itu dinyatakan hijab itu adalah red ocean juga kan di tahun 2019 ya. Nah di situ mulai kelimpungan, gimana nih caranya? Aduh, nggak mungkin ikut perang harga, nggak mungkin ikut perang harga di marketplace. Makanya saya mikir, aduh kayaknya untuk membesarkan Miliardah Hijab ini butuh partner ya, butuh mitra yang mau diajak untuk sama-sama bekerja sama membesarkan Miliardah Hijab ini. Makanya tahun 2019 mulailah dibuka kemitraan keagenan di situ. Ya, jadi agen itu nggak dari awal, baru 2019 gitu. Dan alhamdulillah makanya pada saat pandemi juga bareng-bareng sama agen ya kita masih bisa bertahan kan. Alhamdulillah gitu saat itu. Jadi kita sama-sama gitu. Ternyata ya justru semakin Miliardah Hijab itu semakin banyak juga dikenal oleh banyak orang gitu lewat wasilah teman-teman mitra. Teman-teman mitra ya. Oke. Teh Mila bisa cerita dong, ketika ini kan udah berjalan 6 tahun. Kira-kira big picture ke depannya Miliardah ini seperti apa sih Teh?
sekarang udah mulai masuk ke busana muslim juga Kang ya. Oke, Ya. berarti sekarang udah Betul, ada produk baru ya. kayak bikin kulot. Nah, ya pingin ke arah sana juga gitu. Selain hijab, memproduksi hijab, tapi memproduksi juga untuk busana muslimnya gitu. Ya itu sih, dan pingin go internasional juga. Amin, lagi. dan go internasional. Karena Ya. memang ternyata di dunia ini, di negara-negara ini, tren untuk hijab fashion ini lagi tinggi juga ya. Betul. Mudah-mudahan ini prospeknya kayaknya bagus banget nih untuk yang punya produk-produk lokal nih di Indonesia ini, sahabat-sahabat Gemas yang punya mungkin fashion muslim, hijab, ini di dunia ini memang lagi tren banget namanya untuk fashion hijab. Teh Mila kan pasti tadi juga ini saya ada guru nih, ada mentor yang ngejelasin. Sampai sekarang Teh Mila adakah mentor atau mungkin sosok idola buat pengusaha bagi Teh Mila? Kang Dewa Eka Prayoga. Oh, Kang Dewa ya, Kang Dewa itu yang Dewa Selling ya, Ya, Dewa Dewa Selling, ya, Bandung kan ya. Kenapa Itu tuh? dari awal Kang, dari awal buka bisnis itu saya udah baca bukunya tuh yang pertama 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula. Nah, jadi dari buku 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula itu saya benar-benar banyak belajar dari beliau gitu ya. Sehingga dalam menjalankan usaha pun benar-benar saya meminimalisir gitu untuk supaya nggak bangkrut, nggak rugi banyak. Itu benar-benar saya belajar dari itu dan alhamdulillah sampai sekarang bisnis pun ya makanya karena pembelajaran dan pengalaman dari beliau itu suka saya ya pelajari gitu ya benar sehingga bisnis yang dijalankan pun ya sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja gitu ya. Nah, Kang Dewa itu digital marketingnya itu benar-benar luar biasa banget ya, update-annya. Makanya ketika ada info-info baru dari beliau itu selalu saya ikuti gitu ya. Ada apa nih misalnya untuk mengoptimalkan WhatsApp nih ya kan, ada toolsnya saya beli gitu kan, e-course-nya apa aja yang beliau launchingkan saya beli, workshopnya semua saya ikuti gitu bener-bener. Ya emang ya inilah gue banget gitu yang dibutuhkan gitu untuk miliarder hijab ini. Terbukti ya. Dan terbukti banget gitu dari awal. Terbukti banget nih kalau kemarin-kemarin saya kepoin tuh di toko oren udah ribuan hijabnya bisa terjual di toko oren aja, belum toko hijau, biru, banyak-banyak toko yang lainnya, belum lagi dari reseller atau distributor ya Teh ya. Gitu. Ini pasti kebayang banget nih Teh Mila ini untuk mengatur finansialnya nih, apalagi bisnisnya sudah mulai besar, udah banyak reseller, agen. Ada tips nggak Teh untuk ngatur finansialnya seperti apa sih? Gitu. Okay. Kalau saya pakai rumus 50 30 10 10 kan. Wah, catat nih 50 30 10 10. Gimana tuh? Iya, 50% ya dari penghasilan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Ya, kemudian 30%-nya itu untuk misalnya kalau ada cicilan ya pakai untuk cicilan, kalau misalnya untuk investasi ya ke investasi. Nah, jadi alhamdulillah saya ini nggak ada cicilan juga, jadi 30%-nya itu saya alokasikan untuk investasi. Gitu ya. Kemudian 10%-nya untuk dana darurat, itu harus ada cash. Harus ada ya. Kebetulan terus 10%-nya lagi juga untuk tabungan. Gitu. Nah, gitu teman-teman sih cara mengelola keuangan pribadi gitu setelah mendapatkan gaji kan, Anda juga harus digaji. Iya, betul. Jadi dari hasil usaha itu, ya itu dia pakai rumus yang tadi. Oke, 50, 30, 10, 10. 50 buat kebutuhan hidup, Betul. 30 buat investasi atau cicilan, Ya. 10 buat dana darurat, 10 buat nabung. Ya. Wah, keren banget nih dana darurat nih mulai pada concern dan mulai pada sadar perlu dana darurat. Katanya 2023 mau resesi ya. Cash itu penting katanya. Dana darurat yang nggak ada gimana? Tapi ada yang unik juga yang mungkin saya pengen tahu juga. Ini ada dua hal yang investasi dan tabungan yang Teh Mila pisahin. Kenapa tuh Teh? Iya, kalau misalnya investasi kan dalam bentuk ya sekarang ya logam mulia ya. Jadi investasi itu saya pergunakan untuk membeli aset logam mulia atau ikut juga arisannya misalnya. Saya punya target nih, pingin ikut arisan yang 100 gram nih, karena kalau langsung brek gitu kayaknya, ya begitulah, gitu. Jadi selama 10 bulan itu saya pisahkan gitu ya, untuk ya tadi ikut arisan tadi logam mulia. Nah, 10%-nya ini tapi untuk tabungan anak sekolah, misalnya ya, OS anak, nah itu siap. tabungan lebihnya ke situ sih, yang lebihnya ke anak, ke gitu anak, ya, yang
kayak lesan. Ternyata meskipun sekarang udah TK nih mau ke SD, lumayan juga ya gitu, banyak yang harus dipersiapkan gitu kan. Nah, iya, atau benar-benar. misalnya hal lain kayak misalnya untuk pengembangan bisnis juga pernah sih gitu kan, kayak misalnya ini kain kita harus beli apa namanya ya, kain ini nih motif baru gitu ya. Terus perlu juga nih kayaknya dari tabungan ada dulu nih untuk dialokasikan untuk itu. Jadi untuk hal-hal yang gitulah. Lebih ya. Iya. Jadi memang fokusnya investasi di logam mulia ya Teh ya. Betul. Tapi kalau tabungan mungkin itu bentuknya memang tetap masih cash, tapi biar lebih langsung cepat nih gitu kan. Kalau investasi mesti dipisahkan karena investasi sendiri memang harus ada buat jangka berapa tahunnya, dan kita juga harus paham bahwa ini akan mengalami kenaikan atau keuntungan di depannya Teh ya. Iya, betul. Gitu. Teh Mila mulai investasi logam mulia sejak kapan nih? Tahun 2017. 2017 ya? 2017. Udah 5 tahun, udah banyak ya. Sebenarnya kita udah nawarin itu dari tahun 2015 gitu kalau ya. Gitu. Iya. Cuman saat itu masih mungkin ada kebutuhan lain juga gitu ya, dan belum melek betul. Ternyata nyesel banget kenapa nggak dari dulu sih gitu. Dulu ya? Dari tahun 2000 ternyata maksudnya ya tinggal nyisihin aja gitu lah ya. Kenapa banyak menunda-nunda? Nah, penyesalannya itu waktu itu tahun 2017 tuh nyesel banget kenapa aku nggak langsung. Itu dia. Makanya teman-teman kalau misalnya teman-teman masih ragu nih ya, misalnya mau ikutan GMI, ada ketertarikan pengen, aku pengen ikut arisan gitu, tapi masih yang aduh nanti gimana ya, malah nantinya jadi menyesal beneran gitu kan. Aduh ternyata emasnya udah harganya segini gitu kan. 2017 masih 600-an ya? Iya, sekitar itu. Sekarang udah 900, menyentuh sejuta. Jadi jangan menunggu-nunggu. Apalagi kalau memang ngikutin pola yang tadi ya Teh Mila ya. Betul. Dari yang gaji UMR pun udah bisa lah. Yang jelas 50, 30, 10, 10. Tuh, 50%-nya gaji UMR sekarang mungkin 4 juta lah. Ya 2 juta kayaknya buat hidup cukup ya Teh. Cukup banget ya. Tuh, nah buat tabungan emasnya cuma sekitar 1 juta, berarti 10 gram udah bisa ikutan ya. Bisa banget. Apalagi kalau di GMI kan kita ada arisan 1 gram cuma 100.000. Masa sih ya Teh ya? Tidak kita memulai. Jadi kita untuk memulai dulu bisa dari yang 1 gram dulu. Teh Mila dari 2017 gabung dengan GMI, ada kisah-kisah tertentu nggak atau hal-hal yang unik atau memang ternyata logam mulia ini bisa menjadi bantuan untuk bisnisnya, dananya atau seperti apa Teh? Ya, karena sebelum ikutan GMI ini ya, saya lebih kepada muteran uang ke bahan terus aja gitu ya, rasanya tuh jadi kayak nggak punya tabungan untuk masa depan gitu ya. Nah makanya pas ikut tuh ngerasa yang wah iya benar dong, ini ternyata aku tuh bisa ngumpulin segini gitu kan ya. Ternyata dengan yang ikutan arisan pas menang tuh ternyata aku tuh bisa nabung segini gitu kan ya. Nah itu makanya ngebuat jadi yang ketagihan. Pas udah ikut arisan begini, dulu waktu itu ikut arisan yang 25 gram ya kalau nggak salah pertama gitu kan. Makanya wah ternyata aku bisa, berarti harus bisa nih men-challenge diri untuk nabung lebih besar lagi gitu kan ya. Jadi ketagihan bener teman-teman, makanya jangan ditunda-tunda deh. Jangan gitu ditunda ya. Jangan ditunda-tunda, mendingan dari sekarang, karena daripada nyesel nantinya gitu ya. Ternyata kita nanti akan bisa menilai sendiri kok. Ternyata saya bisa ya gitu menabung segini tuh gitu. Karena yang namanya nabung emang benar harus dipaksakan gitu ya. Benar, dan dilupakan, benar kata Bunda Lilis. Benar ya? Iya, dipaksakan dan dilupakan ya. Jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat nanti jadi kasuat-suat. Oh, aku punya ternyata uang ini ada iPhone baru nih kan. Itu yang bahaya gitu ya. Godaan-godaan kehidupan duniawi. Ingat emas tuh nanti ketika memang tujuan investasi sudah tercapai baru tuh ingat ya. Oh iya nih saya nih ini buat biaya apa nih? Mungkin biaya umroh, haji atau apapun tuh bisa. Gitu. Teh Mila, ini kan Teh Mila ini sekarang dengan menjadi member GMI ternyata juga ada bisnisnya juga nih sebagai agen GMI. Boleh ceritain dong Teh Mila, sekarang Teh Mila dengan juga banyak membernya pasti ya. Kenapa memutuskan untuk akhirnya berkolaborasi dengan GMI untuk menjadi agen GMI? Apa Teh alasannya? Karena keuntungannya yang di luar ekspektasi. Banyak bonus-bonusnya teman-teman. Tanpa sadar ketika buat HP, ada uang segini gitu kan. Gitu ya. Gitu kan di aplikasi kan ada aplikasi yang GMI yang agen khusus sama yang membernya membernya gitu kan ya. Nah dari situ
ada gitu kan di kemitraan, terus dari yang bonus AG-nya juga ada, karena ya coba teman-teman nanti tanya ya teman-teman yang jadi member sekarang yang berniat menjadi agen, silakan tanya ke AE-nya masing-masing apa saja keuntungannya. Wow gitu ya, bisa teman-teman maksimalkan gitu ya. Nah, jadi itu Kang ada bonusnya yang luar biasa, sangat apa ya, bagus lah kalau Bagus kita ya. mau maksimalkannya dengan Tapi baik. ganggu nggak? Ganggu. Sekarang kan pasti sibuk Enggak banget dong. nih. Ganggu nggak sih? Enggak dong, enggak ganggu banget. ganggu ya? Bisnis tetap jalan ini ya. Jalan juga ya? Juga gitu, karena nggak menyita waktu, nggak menyita Sip. waktu, nggak harus yang gimana ya, kita harus tahu. Enggak sih, enggak Enggak harus ya? yang Santai aja ya, ya? santai aja. santai aja, tahu-tahu bonus Masuk, ya, masuk gitu. Nah, jadi memang Gemi ini juga sudah coba menjembatani bagi pesahabat Gemas yang mau jadi agen tapi sibuknya luar biasa. Gak usah khawatir, konten kita sediain, Nah, sistem itu kita dia. juga udah selalu perbarui dan kita sediakan juga. Jadi kadang-kadang ya itu kata Teh Mila tadi, sebagai agen tiba-tiba oh ada bonus masuk nih dari mana? Ya ternyata memang kita sudah memperbarui sistemnya untuk memudahkan para agen GMI apabila ingin mereferensikan atau menyebarluaskan pentingnya menabung emas. Betul. Gitu, karena Ya. Teh Mila pun nunggu 2 tahun buat sadar, mungkin temen setelah 2 tahun pun jadi agen di tahun berapa Teh? 2019 2020 ya? Iya, 2020 ya. 2020, berarti nunggu 3 tahun juga. Akhirnya, oh ternyata ada bisnisnya juga, asik juga ya ngajakin orang menyebarkan kebaikan punya logam mulia tuh ternyata asik juga, tapi ada bonusnya juga gitu ya. Jadi buat sahabat Gemas yang sekarang mungkin masih gua mah sibuk, nggak akan mungkin bisa nawar-nawarin arisan emas. Nggak usah khawatir, ini Teh Mila buktinya dengan kesibukannya miliarder sekarang juga masih bisa menjadi agen GMI. Keren ya Teh ya. Teh, sekarang itu setiap tamu yang hadir di kita itu saya selalu bawa namanya rapid question. Pertanyaan cepat gitu. Jadi Teh Mila nanti saya tawarkan 2 pilihan, pilih salah satu dan sebutkan alasannya. Alasannya. Oke. Siap Teh? Siap. Siap ya. Oke. Ini nih. Aduh, langsung agak ini nih. Teh pilih Citra Kirana atau Ria Ricis yang jadi brand ambassador miliarder hijab? Ria Ricis. Ria Ricis katanya. Kenapa tuh Teh? Karena followernya banyak. Oh, tetap ya. Iya. Traffic is everything. Traffic is everything. betul. Terus kan karena apa ya, Ria Ricis cocok lah pakai hijabnya juga sesuai gitu sesuai ya. Nah, gitu kayak segi 4 yang ada di miliarda gitu. Pas Oke. Kalau buat Ciki mungkin ya cantik iya, tapi mungkin followernya juga nggak terlalu banyak. Jadi ya follower traffic is everything. Jadi nanti teman-teman pengusaha sahabat Gemas nih, kalau ini ternyata follower itu is everything, traffic yang penting nomor satunya. Ya, Selain betul. juga memang tetap disesuaikan ya Teh Ya, dengan disesuaikan produk sih, kita. betul. Gitu. Oke, yang kedua Teh ya. Pilih wisata alam atau wisata kuliner? Wisata alam. Kalau wisata kuliner itu bahaya. Bisa-bisa nih bem. Oh, tetap Jadi ya mending Teh. wisata alam lah, Wisata gitu. alam Lihat ya. yang ijo-ijo gitu. Menenangkan pikiran juga gitu, habis kerja gitu ya, habis aduh penat mikirin ini tuh, lihat yang ijo-ijo tuh emang ya suka banget. Gitu. Aduh, adem jadi pingin piknik. Nih. Jadi memang buat para sahabat Gemas ternyata lebih baik wisata alam. Tapi kemarin juga ada yang gini wisata alam, sekalian mereka yang wisata kuliner. Ya mungkin wisata alam sama kuliner boleh, tapi mungkin kulinernya ya di sedikit-sedikit aja dulu. Gitu. Tetap kita mesti konsen ke kesehatan ya Teh ya. Karena betul, sangat penting kesehatan. banget ya. Oke. Terakhir nih Teh. Gini ya. Pilih punya satu skill tapi expert atau punya banyak skill tapi sedang-sedang aja. Satu skill tapi expert Oh, biar bisa expert di bidangnya gitu. Kayak iya. saya gitu dari mulai bikin hijab gitu ya, memproduksi hijab, terus sempat juga tergoda rumput tetangga gitu ya. Ini gitu, tapi ternyata pas dijalankan malah jadi nggak jalan gitu, pabaliut gitu ya, ini malah jadi menurun gitu kan. Ini makanya kembali lagi waktu itu fokus di sini ya, ternyata udah aku pengen jadi spesialis produsen hijab gitu kan ya, ingin mengejar ke situ gitu. Makanya lebih baik itu kalau saya lebih suka.
rumput tetangga tidak selalu lebih hijau ya Teh. Iya, betul. Mudah tergoda. Ya udah tergoda. Jadi kita juga kalau misalnya memang kita sekarang udah mulai nih punya passion di salah satu bidang, tekuni terus sampai menjadi expert. Karena ya itu dia, belum tentu kita ketika misalnya kita mencoba hal baru pun belum tentu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan juga ya buat sahabat-sahabat Gemas yang sedang nonton ataupun dengerin. Kalau memang ternyata passionnya belum ngeklik, ya coba-coba dulu yang lain juga boleh. Coba-coba. Nggak apa-apa ya. Saya juga dulu waktu kuliah gitu. Sama ya? Coba-coba, sampai ada berapa 8 bisnis yang Dijalanin, terus ya? dijalani Wah. gitu, meskipun bulat buka langsung tutup gitu kan ya. Iya gitu kan, nggak apa-apa kalau masih dalam masa transisi seperti itu. Tapi kalau udah menemukan ini, lingkungan pun mendukung gitu kan, keluarga mendukung gitu kan. Ya berbagai aspek mendukung, udah berarti lo harus bisa hebat di situ. Oke ya. Jadi buat sahabat Gemas yang masih muda tuh, nggak apa-apa, silahkan habiskan kesalahan di masa muda biar nanti ketika masuk ke pas umur udah mau kepala 4, udah mulai agak santai itu karena udah expert juga ya Teh ya. Oke. Teh Mila, ada pesan khusus nggak nih buat sahabat Gemas yang lagi dengerin atau lagi nonton setelah Teh Mila dengan perjalanan bisnisnya, dengan perjalanan juga investasinya. Coba dong share ke teman-teman semua pesan khusus apa nih yang bisa Teh Mila share? Kalau dari saya pribadi sih, teman-teman lakukan apa yang menurut teman-teman bisa dilakukan setiap hari secara konsisten. Konsisten. Misalnya kalau teman-teman lagi menjalankan bisnis, lakukan secara konsisten. Misalnya sekarang lagi musimnya membuat konten kreator tuh membuat ya video gitu ya, teman-teman bisa coba gitu, nggak apa-apa meski sehari sekali, tapi kalau konsisten insya Allah itu akan menentukan siapa kamu di 5 tahun yang akan mendatang gitu. Jadi sama juga dengan menabung ya Kang ya, menabung misalnya arisan logam mulia sedikit demi sedikit gitu, sehari kita sisihkan untuk menabung gitu, 5 tahun lagi lihat akan sebanyak apa tabungan logam mulianya. Jadi yang penting konsisten sih. Konsisten aja. Jadi ingat ya, mau pebisnis, mau karyawan, mau apapun itu juga tetap konsisten. Sama seperti menabung juga atau berinvestasi logam mulia ya. Jadi kita konsisten aja. Mulai dari Instagram juga nggak apa-apa, 100 ribuan per bulan tapi konsisten. Tiap kita arisan 1 gram ketagihan. Ketika nanti kita sudah memasuki masa masuk ketua nih, oh iya, saya kan udah memulai dari 1 gram dari 5 tahun yang lalu, berarti udah berapa tuh ya? Iya, gitu. betul. Dan harganya pun logam mulia karena selalu menaik terus, investasinya jadi oh iya berasa banget gitu. Oke, Teh Mila terima kasih banyak atas waktunya di sela kesibukannya nyempetin waktunya datang ke kantor GMI untuk berbagi pesan khusus nih buat para sahabat Gemas yang masih muda-muda, para bisnis woman ini untuk tetap konsisten menerapkan yang tadi 50, 30, 10 gitu kan. Memulai bisnis itu dari malu juga nggak apa-apa gitu kan. Ternyata semua ini dengan adanya digitalisasi justru semua hal itu dimudahkan. Oke. Terima kasih sekali Teh Mila atas waktunya. Kita nantikan episode Gemas selanjutnya dengan tamu-tamu yang spesial, tamu-tamu nanti yang akan berbagi kisah cerita mereka tentang bisnisnya, tentang karirnya, tentang juga investasinya. Nantikan episode Gemas berikutnya. Gemas, gemar, menabung emas. Gemas. Nantikan episode berikutnya ya, podcast Gemar Menabung Emas bersama GMI Club. Gemas.